menuju ke Sunhawk. Yap, ini dia Sunhawk pertama sekaligus terakhir untuk hari ini. The only map juga selain Miramar yang akan dimainkan, dan pergerakan utara menuju ke arah bagian selatan mungkin akan cukup mengambang ke arah bagian Camp Alpha, Tambang, seluruh bagian pojok dari barat peta, Basta. Ya, dan kalau kita ngomongin tentang Sunhawk tentunya ada beberapa circle yang memang ngebuat player tuh kayak, aduh kenapa circle kayak gini coba. Ya. Dan seringkali untuk Sunhawk circle-nya seperti itu. Kalau zaman dulu tuh sering banget ke arah utara, terus circle-nya berakhir di sekitar Tatmok atau berakhir di sekitar Hatin. Dan kalau kita ngomongin di PMPLCA sekarang itu circle-nya bener-bener random, kadang ke tengah, kadang ke kiri. Ke atas itu jarang. Ke atasnya jarang, tapi ke kiri sama ke tengah bawah itu sering banget. Ini yang harus diperhatikan sama tim-tim yang bertanding juga, karena setiap circle, nah ini tengah, ini circle galau loh. Betul. Antara ke arah Alpha, Bravo, ataupun ke arah Charlie-nya. Dan beberapa kali circle kayak gini, itu berakhirnya di sekitar bootcamp. Iya, dan itu membuat tentu tim-tim cukup kesulitan. Karena apa? Karena pergerakan mereka kan terbatas, semuanya bergerak dalam waktu yang sama, ke tempat yang sama. Tapi berbicara persamaan juga Charlie kali ini. Menjadi dua tim yang bertemu kembali lagi, RRQ Ryu dengan Access, di mana Voke seperti udah menyadari ada pergerakan lawan di atas dia, Nerpeko di sana. Dua-duanya melakukan stalemate. Nerpeko harusnya dengan sebuah posisi seperti itu udah mendapat sebuah weapon, namun tentunya belum ada backup. Namun tembakan ke arah bagian depan, Nerpeko, that's my boy, mendapatkan Mika, mengganti arah bagian DBS, hampir mendapatkan yang kedua. Namun teman-teman dari RRQ harus segera cepat merapat, namun dibalaskan oleh Voke. No, Voke mendapatkan sebuah knockdown dan langsung di end, karena memang RRQ menyebar di sekitaran Camp Charlie. Sebuah permulaan yang sebenarnya cukup baik, namun dibalaskan oleh tim Axis. Ya, tentunya nice try untuk Peko, namun sangat disayangkan tidak mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi granat dari Ramones mendapatkan satu pemain dari Onyx. Jeff tumbang, namun belum ada setup yang begitu cepat. Tapi ternyata itu dari arah kamera yang lain. Dari sisi kamera lainnya kalau kita lihat pembangunan push yang dilakukan juga sudah mulai begitu baik. Kali ini mendapatkan dua pemain bahkan dari Onyx akan langsung dihantam dan menjadi poin kedua untuk NFT. Dua poin di awal pasta untuk NFT, dan ini kabar gembira tentunya untuk NFT. Mereka butuh poin pertama, mereka butuh, dan lihat drone-nya langsung menyorot ke arah bagian kotak yang ditinggalkan antara peperangan yang terus bergulir di bagian Sunhawk kali ini antara NFT dan Onyx. Dan dua player Onyx lainnya Sembae, terutama yang tadi menjadi impact player di Erangel sebelumnya, kali ini terpisah cukup jauh. Di tempat lain, ini harusnya sekitaran Pulau Alpha. Ada permainan dari bagian high ground. Ada MS Chonburi yang terdeteksi A-Pool AKM Holo, Pasta. Wow, ini yang gua selalu salutkan gitu dari ajang turnamen PUBG Mobile. Kemampuan dari setiap player yang bertanding tuh bener-bener di luar batas wajar gua gitu. Gokil loh, jarak sejauh itu dengan AKM dan juga dengan menggunakan holo doang. Atau beberapa kali kita ngelihat beberapa momen yang tidak menggunakan scope sama sekali dengan hanya menggunakan iron sight, tapi bisa mendapatkan sebuah knockdown. Kayaknya bisa kita ambil kesimpulan kalau ingin bermain bagus di turnamen kancah internasional, bahkan nasional, satu hal yang paling gak boleh itu mengeluh gak sih? Iya betul. Gue gak punya scope nih, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Karena mereka tanpa scope pun bisa owning loh. Betul, itu dia. Tapi di tempat lain kali ini, di bagian high ground dari sekitaran bootcamp, Bigetron sudah bertemu dengan FaZe Clan, di mana Yuhai yang menjaga high position ter-take down oleh FaZe Clan. Namun FaZe Clan masih menuju ke arah bagian compound juga. Oke, dan Liquid sudah mulai bangkit. Dia jiggle, dia nunduk dan berhasil menyelamatkan diri. Namun Liquid posisinya lebih bagus dan berhasil mendapatkan sebuah trade knock antara Bigetron dan juga FaZe Clan. Sudah bisa melakukan healing, tapi pintu akan dihancurkan. Sebuah predict shot dari seorang Korpai berhasil mendapatkan pemain lagi dari Bigetron. Oh my god, Bigetron yang lain belum melakukan sebuah regroup, cukup berjauhan antara satu dengan lainnya. Yuhai sudah berhasil untuk dilakukan revive, namun tinggal menyisakan Zuxi, Luxi, dan juga Yuhai. Korpai makin maju ke arah bagian atas dengan predict shot tadi, mengganti positioning. Kali ini cukup mendominasi dari FaZe Clan. Ada Nate, Dikuk, Matang, lempar ke depan. Luxi masih menjaga di bagian sana, tapi Matang sekali meletup. No, Korpai knockdown karena Luxi. Tinggal misalkan dua player Red Alliance kali ini. Betul, dan masih tertinggal di bagian belakang tentunya untuk seorang Zuxi masih belum bisa memberikan backup. Hanya Yuhai yang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kalau kita lihat dari Yuhai, pergerakannya lebih memilih untuk memundur. Tidak ingin kehilangan pemain begitu banyak. Kali ini Yuhai akan regroup kembali ke arah Zuxi. Luxi akan dibiarkan. Liquid sudah memberikan yang terbaik tadi untuk menjadi bait, tapi ternyata granat dari Korpai lebih matang dibandingkan granat dari seorang Luxi. Tidak ada trade knock dari granat yang dilempar kedua pemain tersebut.
Dan ini confirm elimination lagi akan langsung dilakukan oleh pemain FaZe Clan. Ya betul banget, tentu ini merupakan situasi yang tidak terlalu baik untuk Bigetron Red Alliance keluar dari bagian painan. Dengan loot sepertinya tidak terlalu baik, bahkan Liquid tadi gue lihat tidak ada healing prom yang terlalu banyak. Berusaha untuk melakukan penjagalan karena FaZe Clan justru ter-take down. But again masih ada 2 player, masih ada kesempatan yang bisa dimaksimalkan oleh Bigetron Red Alliance. For Rivals di sisi yang lain udah mulai bergerak ke arah bagian tengah dari bagian peta. Pengamatan dilakukan oleh pemburu yang tadi menjadi MVP di game sebelumnya menuju ke arah bagian atas, dan FaZe Clan sepertinya tidak ingin untuk meninggalkan mangsanya untuk bisa bergerak secara bebas. Bigetron masih di-scan, masih dicari di sekitaran tempat ini, namun tidak ditemukan karena Bigetron udah mulai menuju ke arah bagian bawah dan dapat compound juga di sekitaran ya bisa dikatakan kanan dari painan. Iya, dan ini bukan pertemuan pertama gitu untuk Bigetron dan juga FaZe Clan, apalagi jarak pertemuan mereka lagi-lagi di bukit yang memisahkan antara bootcamp dan juga painan. Kalau di beberapa waktu lalu, di beberapa pertemuan di arah bootcamp itu seringkali FaZe Clan yang terlebih dahulu ke arah bukit tersebut. Tapi tadi Bigetron yang lebih cepat. Tapi lagi dan lagi momentumnya masih belum bisa diamankan oleh Bigetron. Selalu saja FaZe Clan yang mendapatkan momentum lebih baik daripada Bigetron di perbukitan ini. Ya hari ini gue lihat FaZe Clan ya rotasinya sangat cepat. Miramar tadi kita lihat bagaimana cepatnya mereka menuju ke Cruz Deval yang notabene-nya milik For Rivals. Mereka lebih dulu untuk sampai. Kemudian juga di Orangel tadi bagaimana cepatnya mereka menguasai bukit. Dari bagian selatan Pochinki langsung menuju ke arah bagian compoundnya, nabrak ke orang-orang lain. FaZe Clan benar-benar doing the faster rotation di hari ini. But ya itu adalah salah satu keunikan untuk FaZe Clan. Sementara Onyx yang 2 playernya tadi udah di take down oleh NFT. Kali ini berdekatan dengan Vampire yang udah menjaga bagian high ground. Mengingatkan kita dengan gameplay victim solvers kalau di Indonesia. Betul, dan kalau kita kembali lagi tadi ngebahas tentang FaZe Clan ya. Menurut gue BTR udah harus ngelepas bukit itu sih. Menurut gue ya, opini gue. Karena mereka beberapa kali ketemu FaZe Clan selalu kalah gitu. Untuk mempertahankan bukit tersebut atau mendapatkan checkpoint di bukit tersebut. FaZe Clan rotasi lambat atau rotasi cepat keluar dari bootcamp. Entah kenapa mereka selalu bisa mengontrol bukit itu dengan baik. Jadi udah menjadi daerah kekuasaan FaZe Clan, beberapa kali ketemu dan Bigetron selalu kalah. Menurut gue udah waktunya mereka ngelepas bukit itu, mencari angle lain untuk bisa mengcounter tempat dari FaZe Clan, atau mereka bakal pilih tempat lain lagi untuk mereka menuju ke arah zona-zona berikutnya, ataupun digunakan untuk checkpoint mereka sampai menunggu zona yang baru. Iya kayak do the late battle aja gak sih? Iya Pas betul, kayak NFT lah, NFT ngelepas Novo kan akhirnya. Karena betul. mereka beberapa kali mikir agak kurang worth it juga untuk nge-fightin BN di arah Novonya. Ya betul banget, karena kembali lagi kita tidak berbicara tentang pride dan hal-hal sebagaimana ya. Tapi lebih ke arah tactical movement. Betul. Kita ketahui banget bootcamp tentu providing high tier loot. Painan walaupun tidak ada kontes, tapi bisa kita lihat dari loot yang didapatkan oleh Bigetron tidak terlalu maksimal. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu paradigma baru lah atau pemikiran baru yang akan dilakukan. But again, tim lain yang kali ini secara lootingan mungkin tidak terlalu banyak. Exis, kacang susu bahkan tidak punya vest. Dan di depan mereka ada Gak ada tas United. juga Jan. Gak ada tas juga bahkan. Tas gak ada vest. Dan entah kenapa tadi kita sempat ngebahas BN dan juga NFT. Tiba-tiba BN terspot. Dan jarak mereka cukup dekat dengan tim Exis. Di mana Exis 3 pemain mereka lagi main voli pantai kayaknya. Benar-benar 4 pemain malah saat ini ada di bagian pinggir pantai. Dan tertib banget pemain-pemain dari BN. Mereka tidak melakukan begitu banyak movement, mereka hanya menunggu di bagian dalam rumah. Dan mungkin ini bakal ada strategi happy birthday dari pemain-pemain BN untuk ke Exis. Barusan gue lihat di bagian face camnya Silence udah ada shot call yang diberikan. White Cat tadi lihat ke arah bagian belakang, udah mulai melihat ke arah bagian depan. Dan ini dia the happy birthday setup by BN United. One knockdown, tapi masih mencari yang lainnya. Aris juga mendapatkan knockdown. Berarti 2 player dari tim BN United udah mulai mendapatkan takedown ke arah Exis. Dan bahkan last man standing saja Pasta. Kali ini dari Exis tembakan close contact combat justru reload. Dan Mika kali ini masih berdansa. Dan BN United 2 player yang menjaga justru dibalikkan Pasta. Betul banget, dan tadi benar-benar sebuah momentum yang tidak diinginkan oleh pemain dari BN. Ketika dia mendapatkan ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi ternyata dia reload. Padahal kalau diperhatikan pelurunya masih ada tadi. Wah itu dia ya, salah satu masalah senjata peluru banyak pas. M249, Thompson, MG3, DP. Kita kadang reload padahal masih bisa Itu gitu dia. loh. Itu yang gue bingungkan gitu, untuk beberapa pemain ya. Peluru masih banyak, tapi lu reload. Oke, itu mungkin akan bisa menjadi salah satu pembelajaran buat kita semua ya. Terutama yang mungkin mau push rank di season baru nanti atau mau jamin kompetitif. Selalu lah kita lihat dulu keadaan udah benar-benar steady untuk melakukan reload atau tidak. Dan BN United sepertinya tidak ingin untuk
ya pergi begitu saja. Mereka ingin melakukan revenge tentunya. Balas dendam karena Axis yang tinggal misalkan 3 orang kali ini akan mulai bergerak sebentar lagi dan dijaga oleh Capone dan juga Sunoas dari bagian high ground. Ya tapi kalau lihat dari setup BN ini udah kayak setup hidup dan mati gitu. Antara mereka menang ya alhamdulillah, kalah ya udah nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa ngerepotin Axis yang datang dari bibir pantai. Iya, ini kalau kata lu biasanya apa? Cacing-cacing naga-naga ya. Kita Wolfie, cacing-cacing naga-naga gitu. Harris reward kan. Iya, Harris reward betul banget karena Axis di sini juga pasti akan mengambil lagi lootingan yang diberikan oleh 2 player BN United lainnya dan ditambah mereka sebelumnya tentu akan memperkuat lah pergerakan dari BN United yang ini masih worth it untuk melakukan penjagaan karena masih dekat dengan zona juga. Betul. Walaupun kembali lagi shifting zona keempat yang berbahaya di Sunhawk. Betul, dan kayaknya dari Axis mereka sadar deh, nggak mungkin pergerakannya agak nggak wajar kayak gini, tapi tiba-tiba bertemu lagi tim Indonesia di mana Voldemort tiba-tiba masuk ke arah kandang dinosaurus kali ini. Untung saja Voldemort masih selamat, kembali langsung lagi bergerak dan menuju ke bagian high ground, tapi berpindah lagi front shoot dari Kevin ternyata gagal backup dari sebelah bukit kanan pun sepertinya masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari Axis. Wow, sebuah setup happy birthday berikutnya juga gagal diberikan oleh BN United dan Sunoas menjadi last man standing. Nate dilemparkan, berikan pressure, damage yang cukup besar. Namun ini juga membuka visual atau tempat dari Sunoas dan akan coba dicari. Sunoas menggunakan Uzi saja. Ini bahkan kipasnya udah di depan HP tuh. Udah benar-benar panas sepertinya. Dia akan menjaga dengan Uzi, akankah bisa lawannya M249 Pro. Tembakan dari bagian depan, jump shot dari bagian Axis dan rata. BN United dipulangkan ke lobby pasar. Wow! Ada taunting sedikit. Taunting samurai tadi, tapi kita berpindah dengan sangat cepat karena Onyx bertemu dengan EVOS. 2 pemain dari Onyx yang tersisa bertemu dengan 4 harimau dari Indonesia. Kali ini harimau putih bakal langsung menyergap pertahanan dari Onyx. 1 berhasil mereka amankan. Confirm elimination masih belum dilakukan karena EVOS masih mencari keberadaan lain dari pemain terakhir tim Onyx. Kali ini Sembai terakhir dicek di bagian dari ruangan. Ada super flyer dari bagian luar, ternyata masih bisa dikontrol dengan sangat bagus dan rata. EVOS berhasil memulangkan Onyx menuju ke arah lobby dan membuat kabar bagus karena ini kesempatan GD untuk kembali lagi masuk ke top 16. Let's go! Onyx dipulangkan ke lobby. Genesis Dogma masih kuat dengan 4 player. Dan ini dia perang lama pasta. 2 player Bigetron melawan FaZe Clan. Entah pertemuan keberapa, tapi kali ini ada tembakan dari seorang Zuxi mengejutkan setup dari FaZe Clan dan happy birthday Yuhai menjatuhkan satu bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Setup yang saat ini masih terlihat efektif, tapi 2 pemain dari FaZe Clan sudah mulai masuk ke pertahanan dari seorang Yuhai. Backup dari belakang pun kali ini masih diberikan dan Yuhai berhasil regroup ke arah Zuxi. Kembali lagi berkumpul dan kembali lagi berkumpul juga untuk FaZe Clan 3 lawan 2 antara FaZe Clan versus Red Alliance. Betul banget, Tony K, The Wonder Kid udah mulai dari bagian bawah, udah mulai melakukan call karena teman-temannya sudah menjadi jelas informasi bahwasanya 2 player Bigetron, Red Alliance ada di bagian depan. Yuhai pun juga Zuxi udah mulai menarik mundur ke arah bagian belakang, tactical retreat dilakukan terlebih dahulu karena benar ada Nate yang dilemparkan oleh FaZe Clan kali ini dan strategi yang masih cukup baik untuk Bigetron walaupun ini tidak boleh berlarut-larut karena ada Geek Fam Malaysia juga yang pelan tapi pasti mendengar. Namun itu dia QB no from the other angle taking down seorang Zuxi dan Yuhai Boy, the last man standing. Ya, mungkin informasi karena FaZe Clan itu lengkap untuk Bigetron, tapi informasi karena Geek Fam itu belum sama sekali diketahui oleh Bigetron karena tiba-tiba Geek Fam datang dari bukit belakang kali ditembakkan menuju ke arah Mr. Five, sudah berhasil mencicil damage tapi 2 pemain harus dihadapi bermain di bagian tangga, bermain di celah yang cukup tipis dan Yuhai rata. Kali ini FaZe Clan memulangkan Bigetron ke arah lobby. Wow, ini kayak thread yang terjadi ketika kemarin sudah kita lihat Nate di Miramar ya dari Bigetron yang berhasil untuk meratakan FaZe Clan 1-for-1 kali ini. Namun FaZe Clan juga tidak terlalu baik karena udah mulai terspot oleh 4 rivals dari tempat yang lain pun juga Geek Fam pasti mengetahui fight pecah rata satu tim Painan tidak sendirian. Dan lu merhatiin gak sih Jan untuk di hari kedua ini ya rata-rata semua tim itu bermain seperempat dan tengah circle loh. Ya. Gak ada yang main di outer circle, cuma 2 tim doang yang main di outer circle. Padahal kalau kita lihat di minggu-minggu berikutnya ada 5-6 tim yang bermain di outer circle di pinggir circle. Minggu sebelumnya. Iya, minggu-minggu sebelumnya. Iya. Berikut bilang minggu apa? Berikutnya. Oh iya, maaf lupa. Minggu berikutnya grand final. Betul. Dan ini sesuai dengan prediksi lo Pas. Zona kayak tadi biasanya menuju ke arah bagian sekitaran bootcamp dan terjadi. Sekarang Painan ada di bagian pinggir zona dekat dengan bagian bootcamp dan salah satu tim Indonesia NFT di bagian Quarry. Dia paham betul harus sudah mulai bergerak maju lagi dan
Untungnya tidak melalui jalur air bawah karena memang berbahaya sekali melambatkan pergerakan mereka. Tapi drone enggak. Pikiran doang. Jangan gitulah NFT lah. Baru gue bahas ya. Turun. Tapi mungkin mereka udah memastikan gitu bahwa daerah quarry aman. Makanya mereka berani turun menuju ke bagian bawah dari quarry-nya. Itu ngasih efek slow movement speed gitu. Speed rotasinya bakal lebih berkurang karena memang bermain di becekan-becekan air tentunya. Dan Vody Falls cukup dekat dengan Eagle Esports, bahkan Datcon sudah menerima beberapa tembakan dari Vody Falls dan Ipu pun juga sudah diamankan rupanya. Dan RRQ dan juga NFT bertemu. Terkesan kosong tapi ternyata tidak. Betul sekali. Jadi dia Flippy sedang menjaga di bagian lower ground untuk mengejar pergerakan dari Voldemort, the last man standing dari RRQ. Ini situasi yang unfortunate tentunya untuk RRQ, namun masih ada Voldemort, masih ada harapan mungkin yang coba untuk dibangun karena pergerakannya masih bisa untuk menuju ke arah bagian depan. Namun NFT pun pasti nantinya akan mengejar di tempat lain for rivals. Apple yang ternyata take down, udah di revive, udah melakukan healing juga dan masih punya compound. Ya, dan berpindah ke arah lain di mana Exis yang sedang berotasi dengan menggunakan vehicle melewati satu pemain dari MS Konburi. Tidak terdeteksi sama sekali karena memang dari MS Konburi mereka bermain dengan sangat berhati-hati. Tempo sedikit mereka turunkan padahal mereka masih unggul dari pemain mereka. Masih utuh loh pemain-pemain dari MS Konburi, belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Rotasi yang begitu barbar kali ini dibangun oleh Exis. Dia benar-benar mengamankan jalan utama, Jan. Jalan utama, jembatan kecil di sekitar Painan dilewatin begitu aja. Padahal tadi kalau nggak salah ada Geek Fam dan juga Face Clan di sekitar sana. Tapi Face Clan kembali lagi menuju ke arah perbukitannya dan GD pun mulai menembak ke arah Exis. Memberikan respon ke sebuah tim yang rotasi dengan barbar. Iya betul banget, tentu berbahaya banget buat Exis. Tadi hampir ter-take down oleh Genesis Dogma. Namun berbicara sebuah situasi yang berbahaya juga Face Clan ketika mencoba kembali ke bukit yang mereka dapatkan di awal tadi. Kali ini ada Eagle yang sudah bertengger menjaga dari bagian high ground Korpai. Ini Face Clan menurut gue dari jalur komunikasinya aktif kemudian juga efektif karena sedari tadi seperti tahu di manakah lawan-lawan yang ada di depannya dan seperti sangat-sangat konsisten pergerakan mereka. Kalaupun mau agresif, tarik ulur dulu dan Eagle bahkan gak bisa juga untuk penetrate masuk ke arah bagian Face Clan karena setup mereka juga masih cukup baik di bagian lower ground. Ya, dan tentunya kalau kita lihat ya, tadi Face Clan yang berusaha meretake kembali tempat mereka yang sudah mereka tinggalkan ini menjadi pembuktian juga gitu. Apakah mereka benar-benar menguasai perbukitan ini dengan baik? Dan menurut gue dengan posisi yang mereka amankan sekarang, ini setup mereka yang udah bener-bener mereka pikirkan banget ketika udah ada tim lain di bagian sana, mereka gak buru-buru untuk meretek tempat tersebut. Karena terlalu banyak posisi yang riskan banget, seperti posisi dari MS Konburi, posisi yang datang dari arah Painannya juga. Mereka menurunkan tempo mereka untuk naik ke bagian atas dan sedikit mengambil bagian perbukitan tersebut. Betul sekali, itu dia setup-setup yang tentu datang dari experience teman-teman sekalian. Dan ini dia MS Konburi yang tadi sempat dibahas oleh Pasta juga masih 4 orang. Tapi trigger disiplin lagi dan lagi karena tadi belum masuk dalam zona, belum ada tembak. Sementara zonanya di Infinity tadi di bagian luar zona atau di tengah zona, sekarang di luar zona, sedangkan benar-benar menuju ke arah sekitaran Painan dan ini sulit karena tidak banyak kompon, banyaknya open field. Betul, ini ngambil di bawah jembatan menurut gue jadi area yang kurang nyaman juga gitu. Kalau misalkan ada backstep dari belakang lalu ada tembakan dari bagian pinggir sungai yang lainnya, ini sangat berbahaya. Tapi resiko itu bakal diambil sama Face Clan, di mana pergerakan mereka menuju ke arah tempat atau di bawah jembatan tersebut. Korpai cek ke arah sebelah kanan dulu, di mana tadi di sebelah kanan kalau nggak salah ada pemain dari MS Konburi. Iya betul banget, dan dia Axis yang tadi sempat ngepot juga dari kendaraannya dan MS Konburi ternyata tembaki oleh Tony K untuk membuat sebuah space untuk seorang Korpai bisa bergerak di tempat lain. MS Konburi justru saat melakukan pressure ke arah Face Clan terbuka posisi mereka, para Jin dari bagian atas knockdown dan memulangkan langsung knockout satu orang ke lobby. Betul sekali. Poin pertama untuk Eagle Esports saat ini. MS Konburi kehilangan satu pemain mereka karena agak sedikit overpick tadi menuju ke arah Eagle Esports-nya sendiri. Mereka benar-benar mengamati daerah ini dengan sangat bagus. Bahkan masih meninggalkan satu pemain loh. Eagle Esports di arah belakang untuk menjaga tim yang datang dari bootcamp. Iya betul banget. Ini sempat dibahas juga oleh junior ya. Dimana permainan-permainan tim saya ini awareness-nya udah sangat tinggi. Dalam artian dalam bergerak mereka tetap memainkan Eagle Eye-nya untuk melihat ke arah bagian belakang. Dalam repositioning, dalam holding position tetap meninggalkan satu orang di bagian belakang. Dan ini yang membuat saya itu kuat banget secara kompetitif. Namun GD kali ini barbar coy, hampir tadi mendapatkan damage yang besar. Iya, Nichil ter-take down pasti. Betul, tapi masih ada 3 player aktif tentunya dipunya oleh GD Git saat ini. Mereka menabrak pertahanan dari Geek Fam di arah Painan, tapi arah observernya masih memfokuskan untuk beberapa tim yang berperang di bagian pinggir zona.
Ya betul banget GD, gerakannya cukup berbahaya tadi, berbahaya juga untuk MSC lagi dan lagi justru tertakedown oleh para Jin dari bagian high ground. Dan ini adalah permasalahan bermain di bagian tengah zona ketika tidak banyak obstacle. Justru menjadi sasaran tembak dari para player yang mempunyai visualization luas di bagian high ground, termasuk tadi tim Eagle Esports. Ya, dan lu tahu nggak sungai di Sanhok ini nggak semuanya tuh berenang. Nah, Ketika lo nyebrang itu lo jalan. itu dia. Itu yang bikin PR. Kalau berenang masih mending. Lu masih bisa nyelam gitu, nutup angle-nya. Tapi ini kan bener-bener jalan gitu. Malah Jadi pelan banget lagi. Iya kan? Betul, Bunny Hop pun udah susah banget kalau Susah. timingnya gak dapet. Betul banget, ditambah itu sungai kan nggak kita buat berenang ya. Tapi kalau knockdown hilang, Itu langsung pulang ke itu lobby. udah gak ada kesempatan buat lo ke revive. Jadi Betul. apa ya, tinggi sungai itu nanggung. Iya betul. Nanggung. Ketinggian airnya nanggung karena kalau knockdown kelelep malah justru pas. Itu dia. Oke, dan NFT dan juga RRQ ternyata mereka tidak melanjutkan fight mereka dengan komit. Tapi kalau kita lihat dari RRQ mereka banyak banget. NFT pun pergerakan mereka dipotong oleh Vampire di mana Ravenclaw. Kalau kata Sanskui, Bang Kumis menembak pergerakan dari NFT Evolve juga sedang mendapatkan sebuah gempuran bersama dengan tim dari The Xavier. Betul sekali, Nate dilemparkan ke arah bagian dalam, cukup matang, splash damage yang cukup besar. Laser harus melakukan heal terlebih dahulu. Evos dengan satu player masih di bagian luar zona. KF ada sebuah smoke juga dilemparkan ke arah bagian kiri agar tidak ter-take down. Laser udah mulai penetrate masuk ke dalam sebuah compound dari Vampire. Lagi dan lagi Bang Kumis dan kawan-kawan melakukan tembakan ke arah bagian depan. Ramones ter-take down. Flippy pun juga Ron menjadi last man standing yang terlihat di bagian zona kali ini. Betul, tapi kalau kita perhatikan di arah camp bawahnya, di mana Evos berhasil mendapatkan satu pemain dari The Xavier, bahkan korban berikut juga bakal berjatuhan kali ini di arah bawahnya. Belum dijadikan layar utama, tapi Evos perlahan-lahan menjatuhkan satu pemain dari The Xavier. Tinggal melihat setupnya lagi dan KF dengan low HP lempar begitu saja dan berhasil mencicil HP milik Lamborghini. Betul, kalau revive pun jadi 4 melawan 3 tentunya antara Evos dan juga The Xavier. Dan ini dia, revive justru diberikan oleh seorang KF karena Red Face akan menjadi ujung tombak dari Evos Reborn menahan pergerakan dari The Xavier. Namun untuk seberapa lama, karena ini udah zona yang keempat, udah sangat sakit tentunya untuk bisa ditahan. Kup RB ini mungkin menjadi modal yang sangat besar. Laser ini yang gue katakan, baru di revive ter-take down. KF belum siap untuk fight. Microboy di bagian belakang. Namun what happened? Red Face masih bertahan di compound ini and this is not a good situation. Red Face masih bertahan. Duck udah ter-take down. Pergerakan dari tim The Xavier cukup sulit. Namun Genesis Dog pada tempat lain sangat luar biasa. Fight dengan Face Clan. Betul sekali, tinggal melihat satu pergerakan dari Mr. Five yang tersisa seorang diri di bagian luar. Ternyata masih ada bantuan dari pemain Face Clan yang lainnya memberikan follow up smoke dari bagian belakang. Ada wall smoke yang sudah mulai dibuat. Kali ini Mr. Five membuka pintu untuk menyelamatkan seorang korban. Smoke lemah lagi membutakan vision milik GD Gits. Saat ini belum ada commit push yang dilakukan oleh GD Gits. Mereka bermain dengan sangat berhati-hati kali ini. Terlihat satu pemain ada tembakan, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah pemain dari GD Gits. Saat ini masih tertahan 3 pemain GD Gits masih aktif untuk menghadapi Face Clan. Let's go, free elimination untuk Red Face barusan mendapatkan satu elimination, namun butuh first aid Red Face. Let's go first aid, but no time. So well played untuk Evos Reborn di game kali ini. Tinggal menyisakan, masih ada satu? Masih ada satu. Masih ada satu? Oh enggak, terlambat ternyata. Betul. Terlambat dan nice try untuk Evos Reborn dengan 5 elimination yang mereka dapatkan di game yang keempat hari ini. Eagle Esports kali ini yang sedang menghadapi pemain-pemain dari Forivals, di mana Forivals hanya menyisakan satu pemain mereka di bagian dalam sana. Ternyata revive berhasil mereka bangun. Molotov sudah mulai dilemparkan membatasi pergerakan dari Forivals. Tapi satu pemain vaulting out ke bagian luar dan mengintip dari bagian bawah, bahkan berhasil mendapatkan seorang Namshin. Kali ini mendapatkan sebuah confirm elimination dan berhasil setidaknya mendapatkan satu tambahan poin untuk Forivals. Lihat bagaimana permainan saya, luar biasa banget. Ada kesamaan pola pikir bisa dibangun, namun ini dia Epi. Di biasa kembali beraksi, tembakan close quarter combat. Epi masih mencari, tarik ulur terlebih dahulu, namun ini dia knockdown dengan DBS. Benar-benar luar biasa. One more, tembakan ke depan, namun ternyata bait movement Datcon just to on point. Pulang ke lobby untuk for rivals dan Datcon tidak akan melakukan revive. Masuk ke dalam zona adalah prioritas utama kali ini. Betul, tapi arah dia betul-betul bebas banget untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Namun sudah mulai dipantau oleh beberapa tim kali ini. Axis datang dari belakang, ternyata Geekfam masih bisa melihat pergerakan dari Axis. Sementara GDGits hanya bisa memantau dari bagian high ground yang sudah mereka tempatin saat ini. 4 pemain sudah mulai berkumpul dan ada close combat di bagian bawah, namun belum tertangkap oleh kamera kita. Di arah lain Mika berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi satu persatu pemain dari Vampire juga berhasil diamankan. RRQ menembak dari bagian belakang dan RRQ pun dipulangkan menuju ke lobby. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan kita lihat dari Vampire yang berusaha masuk ke dalam zona tertahan oleh Geekfam. Granat yang meletup mendapatkan satu pemain, bahkan Daybot ternyata granat lain dari Geekfam berhasil mendapatkan pemain dari GDGits. Dari kali ini Satar dengan menggunakan second weapon dia berhasil menembakkan satu pemain lagi dari GDGits. Dari Geekfam Malaysia. GD bertahan dengan 2 pemain mereka dan Geekfam pun rata.
Oh my god, Satar tadi sempat ganti ke arah tangan. Gue udah mulai gregetan untuknya berganti ke arah bagian M4 lagi dan berhasil untuk meratakan Geek Fam Bargain. Genesis Dogma menyisakan 2 player, kali ini ada Molly dilemparkan Swaps untuk menahan pergerakan dari GD Gits. Zonanya what the? Wah, zonanya menuju ke arah bagian open field. Zonanya open field. Ini udah pasti Painan bakal bonyok sih. Waduh. Yang dari Painan menurut gue cuma bisa selamat 2 tim, itu udah paling maksimal. Iya betul banget, ini karena memang akan fight terjadi. Pop Z 007 masih punya 4 first aid, tapi ada Datcon dengan 13 first aid yang bisa menjaga dari bagian high ground. Ini berbahaya sekali. Belakang Datcon masih ada orang. Kelihatan gak? Masih ada Pops. Betul. Oh my god. Ini... What pas? Enggak, ini posisinya Datcon udah enak banget Jan. Betul. Tapi kalau misalkan dari Pop bisa ngeliat ke arah Datcon, mimpi Eagle untuk Chicken tuh bisa sirna langsung. Betul, dan bahkan mimpi healing juga mungkin gak akan terjadi ya. Karena memang sulit, tapi FaZe Clan pas kembali lagi bertahan hingga top 6 kali ini. Betul sekali, mereka sudah mulai membangun pergerakan mereka. Satu persatu pemain mereka bakal nyebrang ke arah tempat yang lebih nyaman lagi. Bahkan FaZe Clan memungkinkan untuk dipotong oleh Vampire. Iya betul banget, dan Booms melakukan healing di bagian luar. Tipis. 3 first aid kali ini masih didapatkan. Mid dilemparkan. Nice. Wow, knockdown tapi dari FaZe Clan ternyata. Kakinya kelihatan, lompat keluar, terlalu dalam damage dari Blue Zone-nya, dan Booms dipulangkan menjadi poin untuk FaZe Clan. Dan last man standing dari GD Gits kali ini Satar atau Star yang bakal bertahan seorang diri. Entah berapa banyak healing yang dia punya, tapi cukup dekat dengan 3 pemain dari FaZe Clan. Bahkan pergerakannya sudah mulai di-lock oleh pemain-pemain FaZe Clan. Dengan menggunakan DBS sudah tidak punya healing lagi dan diserahkan nyawanya ke arah Blue Zone. FaZe Clan bertahan, Eagle Esport bertahan. FaZe Clan dengan poin yang mereka dapatkan sudah pasti mereka akan merebut posisi puncak EVOS untuk sementara. Dan chicken dinner sepertinya karena Eagle last man standing Datcon kali ini justru membuka tembakan, dan itu dia satu dari FaZe Clan namun the saat low HP. Ini dia 2 versus 1 situation. Datcon di sana melakukan sebuah peron dan rata. FaZe Clan, the very first team yang mendapatkan 3 winner chicken dinner di Super Weekend yang ketiga mas. Betul, 8 elimination setelah mereka mendapatkan 1 kali WWCD di hari pertama kemarin. Kali ini mereka mendapatkan 2 kali WWCD, namun tidak back to back. Tapi dengan WWCD yang mereka dapatkan, tentunya mereka sangat cukup poinnya untuk membalap poin dari EVOS. Wow, permainan dari FaZe Clan hari ini benar-benar step up luar biasa. Pergerakan cepat yang dia lakukan ya, terutama Core Paisi di game kali ini menurut gue impactful banget. Setelah tadi predict shot ke arah Bigetron, kemudian juga shot call yang dia lakukan untuk tidak maju ke arah bukit lagi karena ada Eagle. Yes. Itu membuat FaZe Clan kembali ke painan dan mendapatkan winner chicken dinner. So ya, tim Indonesia lain juga udah harus